organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita tuh posisinya ginjal tuh seperti ini. Nah, ini ada 2 ginjal, dia nanti ada pembuluh darahnya yang terhubung. Nah, di sini ada penghubung, dia menghubungkan ke kandung kemih. Ini namanya kandung kemih. Kalau diperbesar, nah ginjal kita tuh seperti ini. Jadi ginjal itu kan sebagai alat pencuci darah. Nah, jadi nanti darah kita dicuci dulu di ginjal. Darah kotor itu masuk melalui sini, melalui arteri. Nanti dia dicuci di dalam ginjal, kemudian nanti dikeluarkan lagi berupa menjadi sudah darah bersih. Nah, bagaimana proses pencucian darah di dalam ginjal? Nah, mari kita perhatikan. Nah, jadi bagian-bagian ginjalnya dulu ya. Jadi kalau di penampang melintangnya tuh seperti ini ginjal. Bagian terluar dari ginjal itu ada kulit ginjal atau disebut dengan korteks. Nah, ini namanya korteks. Di dalamnya ada yang disebut ini medula. Nah, medula ini kalau kita perbesar di dalamnya nih ada kayak gini. Nah, ini namanya nefron, satuan struktural kayak gini nih namanya nefron. Nah, nanti proses pencucian darah ini di sini berlangsungnya. Nah, nanti kan darah masuk melalui arteri. Nah, ini darahnya masuk ke sini. Nah, di sini ini masuk ke dalam kapsula Bowman. Yang kuning-kuning ini namanya kapsula Bowman. Di dalamnya yang merah-merah ini ada glomerulus namanya. Kalau diperbesar, nah glomerulus itu kayak gini. Jadi dia itu berupa kapiler darah yang ada gelembung-gelembungnya, ada pori-porinya yang sangat kecil. Nah, nanti kan darah kan masuk ke sini. Nah, kan tekanannya akan tinggi. Kalau darah masuk ke tekanannya tinggi, jadinya kan akan terdorong kan, darahnya terdorong. Nah, zat-zat yang ukurannya kecil akan keluar melalui pori-pori ini. Nah, dia kan ada pori-porinya. Nah, jadi zat-zat yang kecil-kecil seperti urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion ini akan keluar dan tersimpan di dalam kapsula Bowman ini. Nah, sementara darah ya dia tetap. Jadi hasil dari filtrasi dari glomerulus ini akan ditampung sementara di kapsula Bowman berupa filtrat. Namanya jadi hasil filtrasi itu namanya filtrat. Nah, jadi di darahnya ini sudah bersih ya di sini kan. Sudah ngalir dah ke sini dia. Nah, kemudian diapakan terus yang di glomerulus itu filtratnya. Nah, filtratnya tadi ini nanti dia terus disalurkan ke sini. Dia jalan ke sini terus nyampe lah dia ke. Nah, jadi prosesnya di sini tuh ini namanya proses filtrasi. Kemudian nyampe di tubulus proksimal. Jadi tubulus itu artinya saluran ya. Kan dia nanti terus disalurkan. Yang hasil filtranya tadi terus disalurkan. Kemudian akan diserap kembali terjadi penyerapan kembali di tubulus proksimal ini. Jadi reabsorpsi, absorpsi itu kan penyerapan. Berarti kalau reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi yang masih diperlukan oleh tubuh itu diserap kembali. Nah, kalau air, garam, jadi kayak kalium itu diserap kembali kan masih diperlukan oleh tubuh. Jadi diserap kembali. Nah, sisanya jadi seperti air, garam, urea, probilin itu sisa hasilnya. Sebelah sini ini hasilnya berupa namanya urin sekunder. Jadi kalau yang di hasil filtrasi tadi itu berupa urin primer, kalau di sini berupa urin sekunder sudah. Nah, kemudian nanti dia akan terus dialirkan lagi terus ke sini melewati lengkung Henle ini, dan terus nyampe di tubulus distal. Nah, dia nanti akan terjadi proses augmentasi atau pembuangan zat-zat. Jadi nanti yang sudah tersaring ini sudah di hasil yang setelah direabsorpsi nanti akan disalurkan sisanya ke augmentasi ini. Jadi dia nanti akan dibuang
Jadi sudah dibuang. Jadi nah hasil dari sini nih sudah berupa urin yang sesungguhnya. Jadi sudah dia bergabung dengan zat-zat yang sudah tidak penting berupa urin yang sesungguhnya. Nah, nanti dia akan ditampung di sini di pelvis renalis ini. Jadi nanti dia dikumpulkan di pelvis renalis. Kemudian akan dikeluarkan dia melalui ini ureter. Nah, dia nanti saluran. Jadi dia saluran kemih. Disalurkan ke sini menuju kantung kemih. Jadi kantung kemih ini penampungnya urin yang sesungguhnya tadi. Jadi dia ditampung di sini. Kalau sudah penuh, nanti si kantung kemih ini akan mengirimkan sinyal-sinyal. Jadi otot-ototnya kita tuh akan berkontraksi. Makanya kan kita jadi kebelet. Baru nanti dikeluarkan melalui uretra. Jadi seperti itu proses terjadinya ekskresi di ginjal kita. Hasilnya berupa urin. Nah, tadi proses pembentukan urin pada ginjal ada berapa tahap? Ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ayo coba diingat-ingat lagi. Tadi hasilnya apa aja? Kemudian yang diserap apa aja? Kemudian di bagian mana terjadinya filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, diingat-ingat ya.